Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul lillah lana lahumul Fatihah. Wa ila hadrati musannif hadzal kitab Syekh Ibrahim. Syai'ul lillah lana lahumul Syekh Habis Suja. Syai'ul lillah lana lahumul Fatihah. Wa'ila hadrati Mu'asis Madrasah Islamiyah Syekh Ahmad Marzuki wa usulihi wa jami'in asatid wa talamid Madrasah Islamiyah Syai'ulillah lana lahumul Fatihah. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dengan saya dalam pelajaran fikih salaf ini dengan materi kitab yaitu takrib, matan takrib, dan sudah sampai pada faslun wal matruk minas salah satu asya. Baik, saya akan sampaikan, semoga kalian diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran dalam menimba ilmu. Mari kita berdoa. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kuna fasal swiji. Wal madruk utawi perkara kang den tinggal minas sholati kang tetep saking salat iku salah satu asya telu pira-pira bekati. Rawane fardun swiji fardu wa sunnatun lan sunnah wa hayatun lan hayat. Dalam hal ini, dalam pekerjaan sholat pasti ada yang ditinggalkan ya. Nah, ditinggalkan ini ada 3 kategori. Yang pertama adalah fardu, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah hayat. Nah, ini ada perbedaan sendiri-sendiri. Nah, kondisi yang demikian ini harus disesuaikan dengan hukum yang terjadi dalam keadaan sehari-hari yang tertera dalam kitab ini ya. Fal fardu mongko utawi perkara fardu iku layanu ora bisa ngganti anhu saking al fardu apa sujud sahwi bal in dzakara balik lamun eling sapa musolli ing fardu wa zamanu utawi hale utawi zamane iku qaribun parek ata mongko nekanono sapa musolli bi kelawan fardu. Nah, ketika kita sholat fardu kemudian kita itu meninggalkan, melupakannya ya, materi tertinggal. Bagaimana? Maka sujud sawi itu tidak bisa menggantikan fardu, sehingga kita harus mengulanginya fardu. Semisal ketika kita itu sudah selesai sholat fardu ya, semisal maghrib, asar 4 rakaat, maka ketika setelah salam kemudian kita itu lupa, loh saya tadi cuma mengerjakan 3 kali. Nah, ini kita harus mengerjakan 1 rakaat lagi. Nah, atabihi, maka ini adalah hukumnya wajib ya. Wabana lan nerusake sapa musolli alaihi ing atase fardu. Wasajada lan sujud sapa musolli lisahwi krana lali, dan kemudian disunahkan bagi kita untuk melanjutkan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini kapan dikerjakannya? Di sini disebutkan adalah qabla salam. Jadi sebelum salam maka kita harus disunahkan untuk mengerjakan sujud sahwi. Bila mana kita setelah selesai ya salat salamnya, tapi kita lupa untuk sujud sahwi, maka kewajiban kita adalah tidak boleh mengulang lagi sujud sahwi, tidak boleh. Jadi kalau fardu itu ba'da talabusil fardi, maka harus diselesaikan dengan fardu. Semisal salam ini kan rukun ya, fardu.
maka kalau sudah selesai tidak boleh kembali, la ya'udu. Demikian. Nah, kita sangat beruntung sekali belajar di madrasah Islamiyah ini, karena hal tersebut kita dapat mengetahui hukum yang tidak ada di sekolah yang lain kecuali pesantren ya. Kalau memang pesantren salaf pasti ada tentang Fardhu Qorib ini. Ya, lanjutkan. Wasunnatu lan utawi sunnah iku la ya'udu, ora bisa mbaleni sapa musolli ilaiha marang as-sunnah ba'da talabusi ing dalam sakwise nglakoni bil fardhi kelawan fardu. Nah, selanjutnya apabila orang tersebut itu melaksanakan sunnah ya, setelah melaksanakan sunnah maka la ya'udu ilaiha ba'da talabusi bil fardhi, maka tidak boleh mengerjakan mengulangi lagi pada sunnah ya dengan fardu, padahal kita ba'da talabusi bil fardhi, setelah selesai mengerjakan fardu. Semisal kayak tadi setelah salam kemudian kita ingat, tuh saya belum sujud sahwi, nah ini tidak boleh kembali. Ataupun kunut ya, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait ya, tapi kita lupa, ternyata kita sudah sujud, saya belum belum membaca kunut. Nah ini kita tidak boleh kembali lagi membaca kunut, tapi harus melanjutkan terus. Itu kalau kondisinya adalah sunnah. Lakinnahu, tetapi nih musalli iku yasjudu sujud sapa al musalli lisahwi krana lali anha krana tinggal as-sunnah. Nah, disunahkan, tetapi kita disunahkan untuk sujud sahwi. Sama. Ini kalau ada perkara fardu, sunnah, hayat yang kita tinggalkan, ini maka disunahkan untuk sujud sahwi. Seperti itu. Wal hayatu lan utawi sunnah hayat iku la ya'udu, ora bisa mbaleni sapa musolli ilaiha maring as-salat ba'da tarkiha ing ilaiha maring hayat ba'da tarkiha ing dalem sause tinggal hayat, wala yasjudu lan ora kena sujud sapa musolli lisawi krana lali anha saking hayat. Nah, selanjutnya adalah ketika kita selesai mengerjakan fardu ya, selesai mengerjakan hayat, mengerjakan fardu, tapi kita meninggalkan sunnah hayat. Bagaimana sunnah hayat ini? Seperti halnya kita rukuk tahiyat awal ya, tahiyat awal, seperti halnya sholat maghrib terus sama isya, asar, zuhur. Ini atau kalau kita ketinggalan, kita tinggalkan sunnah hayat ini yang tahiyat pertamanya, tahiyat awal, maka kita tidak boleh kembali ke tahiyat tersebut, harus melanjutkan pada fardunya, sehingga kita tidak sampai ketinggalan dari tidak sampai kembali kepada hal yang sunnah hayat tersebut. Karena kalau kita kembali maka hukumnya adalah batal salat kita. Seperti itu. Wa idza syakka lan nalikane mamang sapa musolli fi adadi ma'ing dalam wilangane wilangane salat ata mongko nekanono sapa musolli bi kelawan ma minar rakaat kang tetep saking rakaat bana mongko nerusake sapa musolli ala yakini ing atase perkara kang den yakini. Wa utawi al yakin iku ala qallu perkara kang luwih sithik. Wa sajada lan sujud sapa musolli lisahwi krana lali. Nah, selanjutnya adalah ketika kita meninggalkan ragu
ini bilangannya sedikit atau lebih banyak. Nah, seperti halnya sholat isya ya, kita sudah dapat 4 atau 3, maka keyakinan sampean harus pada yang ketiga. Kenapa? Di sini sebutkan wal alal yakin, bana alal yakin wal al aqol, paling sedikit. Nah, berikutnya adalah menambah dengan 1 rakaat. Jadi kita ragu harus menambah 1 rakaat. Meskipun, nah, dalam kitab Bajuri disebutkan, saya masih ingat, itu meskipun dia ada keyakinan baru ya, keyakinan baru bahwa sholatnya itu sudah penuh ya, tidak perlu menambah lagi, maka keraguan tersebut harus dilanjutkan dengan kaidah ini wawal akol, harus kembali ke yang kuat ini tadi, harus menambahkan 1 rakaat. Demikian sajadah lisahwi, kemudian dia sujud sahwi. Tapi kenyataannya ya, wa sujuduhu utawi sujud sahwi, wa sujudu sahwi utawi sujud sahwi iku sunnatun sunat, wa mahalluhu utawi panggonane sujud sahwi iku qabla salami, ing dalam sadurunge salam. Nah, sujud sahwi ini memang hukumnya sunnah dan tempatnya adalah sebelum salam. Nah, tetapi ketika kita sudah melampaui ya, semisal kita sudah yakin ya, oh tak tambah saja 1 rakaat, ini benar ya, sampai tambah 1 rakaat, kemudian berdiri lagi melanjutkan terus sampai pada tasyahud akhir, kemudian salam. Tetapi kenyataan di dalam masyarakat, nah ini yang susah di masyarakat kita, kalau ada orang yang lupa maka harus diingatkan dengan, diarahkan dengan membaca tasbih ya, atau kalau perempuan itu safahat ya, safahatil yad ya, memukul tangan ya, maka dia bidhahril kafain ya. Kemudian kalau dia lupa, bila mana orang tersebut lupa, maka diingatkan. Ketika diingatkan, nah yang terjadi ini masyarakat kalau tidak tahu, ini yang sering terjadi, bahwasanya bila mana orang tersebut itu makmumnya tidak tahu, ini yang susah, agak bandel. Seharusnya makmum itu mengikuti imam, tapi ini malah bandel. Subhanallah, imamnya sudah berdiri, tapi makmumnya masih subhanallah, tidak mau berdiri, sehingga makmumnya yang bodoh tadi kembali lagi ke fardu, padahal ba'da talabusi bil fardi sudah berdiri, sudah tamul qiyam ya, sudah sempurna berdiri, tapi kembali duduk lagi. Bagaimana ini? Maka hukumnya adalah batal, karena ba'da talabusi bil fardi la ya'udu ilaiha ba'da talabusi bil fardi. Ini tidak boleh, sehingga kalau dia menambahkan harus melanjutkan. Kalau seandainya lupa, memang itu sampai rakaat 5, memang aturannya seperti itu, karena imamnya itu tadi ragu-ragu, karena termasuk kaidah ini. Nah, demikian nanti sampai kerjakan menerjemahkan ini ya di buku tulis, minggu depan dikumpulkan. Sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.